Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memiliki banyak karomah. Namun ada saja yang membenci dan bahkan menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka tidak tahu siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya. Hati-hati para pembenci dan para penghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu wali. Kali ini karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang untuk Indonesia. Diceritakan zaman itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai karomah yang luar biasa. Kalau sudah berjalan, orang tidak ada yang berani ngomong. Mbah Hasyim punya penderek atau pengikut yang memang sangat ditakuti semua orang. Namanya adalah Mbah Rosyidi. Beliau ini pernah membuat cerobong pabrik gula cukir melintir menjadi seperti angka 8 gara-gara Mbah Hasyim Asy'ari disuruh membayar pajak. Tetapi Mbah Hasyim tidak mau karena membayarnya pakai gulden. Karena waktu itu sudah sepakat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau bayar pajak pakai beras tidak apa-apa, silahkan ambil. Kalau pakai sapi silahkan ambil. Tapi kalau pakai gulden, Mbah Hasyim tidak mau karena beliau sudah mengharamkan gulden. Belanda itu tahu untuk membuat Mbah Hasyim itu menyalahi fikihnya itu. Maka disuruh bayar pakai gulden. Bahkan didiskon ceritanya. Mbah Hasyim tetap ngomong, aku ndak mau pakai gulden. Kalau pakai sapi silahkan. Tapi Belanda masih ngotot. Akhirnya Belanda ngamuk di Tebu Ireng dan terus pulang. Ketika pulang, tahu-tahu pabrik gula cukir cerobongnya melintir menjadi angka 8. Ternyata lama-lama baru dikasih tahu dan akhirnya Belanda datang meminta maaf. Itu yang bikin cerobong itu melintir Mbah Rosyidi. Kalau ke Tebu Ireng, makamnya lurus dengan makam Gus Dur, persis di paling pojok. Jadi Mbah Hasyim itu sangat punya pengaruh. Dan Mbah Hasyim itu orang yang tidak pernah dalam sejarah hidupnya memarahi santri. Bahkan dibohongi santrinya saja Mbah Hasyim tidak marah. Yang pernah membohongi Mbah Hasyim itu juga ada. Namanya Pak Sulam. Waktu itu musim liburan. Pak Sulam tidak pulang. Kirim surat ke Kiai Hasyim. Pada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Mohon maaf, Sulam mati. Saya bapaknya Sulam. Si Sulam mati tidak bisa kembali ke pondok. Kalau ada hutang mohon diikhlaskan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Habis itu Mbah Hasyim mengumumkan di depan santri. Para hadirin, ini Sulam mati. Jadi mohon kalau ada kesalahan dimaafkan. Kalau ada hutang diikhlaskan. Kalau ada yang belum ikhlas, aku yang bayari. Tiba-tiba dari pintu gerbang pondok, Pak Sulam datang. Matur nuwun Kiai, matur nuwun diikhlaskan, kata Pak Sulam. Mbah Hasyim juga tidak marah. Bahkan akhirnya Pak Sulam yang tadi membohongi Kiai Haji Hasyim Asy'ari jadi tentara pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan ketika jadi tentara tetap saja begitu. Tapi beliau pernah mengantar Jenderal Abdul Haris Nasution, pahlawan nasional, ziarah ke makam pahlawan. Saat itu Pak Sulam yang diminta baca doanya. Pak Abdul Haris Nasution dengan doanya sampai menangis. Karena saking mendayu dan saking lamanya Pak Sulam berdoa. Nangis semua satu kuburan. Begitu selesai Pak Sulam ditegur.
Ngawur ae Lam, lah nang kuburan maca doa pendek. Ngawur saja kamu Lam, di kuburan kok baca doa pecat. Ternyata yang dibaca itu adalah doa mau pencak, karena memang Pak Sulam yang hafal cuma itu. Ada yang lucu lagi soal kisah pertempuran 10 November. Ketika sudah berangkat perang, banyak masalah. Kalau di Jogja, orang tahu Belanda, tahu pesawat, tank, dan sebagainya. Sementara perang di Surabaya itu didatangi oleh santri yang seumur-umur tidak pernah melihat tank, tidak pernah melihat mobil. Makanya cerita perangnya itu sangat lucu. Ketika saya ketemu sesepuh yang dulu ikut menyaksikan, itu rombongan yang dari barat dibawa pakai truk. Termasuk bapak saya pun naik truk ke Surabaya. Selama perjalanan tidak bisa langsung perang, karena selama 3 hari tidak bisa bangun karena mabuk naik truk. Jadi setiap para sesepuh cerita tentang perang 10 November, beliau bilang perangnya tidak begitu. Mereka belum terlatih dan tidak paham strategi. Tapi memang santri itu tidak mempan ditembak. Ketika ditembak tidak mempan, pistolnya direbut. Bukannya digunakan untuk menembak, malah untuk memukul tentara Belanda, karena mereka tidak paham caranya menembak. Akhirnya senjata-senjata Belanda itu direbut, lalu dikasihkan kepada tentara kita. Tapi pelurunya tidak diambil. Kemudian para tentara itu membuat strategi. Nanti dicegat di sini, dicegat di sini, di sini. Tapi penyergapan itu selalu gagal, karena santri mesti mendahului. Ketika dimarahi, mereka bilang, "Ngopo ndak ngenteni sampean barang, selak dibedil. Ngapain menunggu kalian, keburu ditembak." Jadi konsep resolusi jihad itu bukan perang, tapi mirip tawuran. Laparan tidak bisa memakai senjata, tapi mereka ditembak tidak mempan. Jadi ya pukul-pukulan saja. Ada satu orang saksi peristiwa 10 November yang meninggal tahun 2007 silam. Itu seluruh tubuhnya ada bekas luka tembak. Rupanya dia pas perang tidak bisa pulang karena tidak kuat ngangkat tubuhnya. Tubuhnya itu bengkak semua gara-gara peluru masuk di dalam kulit tapi tidak menembus daging. Kenapa? Ternyata ketika dia disuruh baca doanya, dia membaca doanya kurang. Dia gerak-gerak lalu kentut, jadinya begitu. Hanya kulitnya saja yang tembus peluru. Ada juga kisah tentang melihat Belanda pakai motor. Belanda disergap, tapi habis itu tidak tahu diapain motor ini. Pokoknya dokumen-dokumen kisah ini sangat lucu. Termasuk ada yang disuruh memakai sepatu, malah disuruh pakai sepatu. Sorenya pas pulang tidak bisa jalan, lecet semua kakinya karena sepatunya Belanda besar, lalu depannya diganjal pakai pasir biar muat. Demikianlah kisah-kisah lucu dan karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada masa perjuangan pertempuran 10 November 1945. Semoga para pembenci-pembenci NU, pembenci-pembenci Kiai Haji Hasyim Asy'ari segera bertaubat. Demikian, semoga bermanfaat.